Oke, saya mulai perkuliahan hari ini. Kita lanjut lagi ke materi baru. Untuk materi sudah saya upload juga di Spada, bisa teman-teman lihat ya. Ya, share screen dulu. Nah, kita hari ini belajar studi kasus ya, studi kasus atau contoh-contoh dari metode evaluasi usability. Nah, untuk pertemuan ini itu kalau nggak salah 3 kali ya, 3 kali dia masih membahas studi kasus. Jadi pertemuan sekarang kan pertemuan ke-9, 9, 10, 11 itu membahas metode evaluasi usability ini. Nah, di sini di slide ini saya berikan contoh. Saya berikan contoh case study-nya ya. Kebetulan case study-nya ini sendiri itu penugasan penugasan ya, satu contoh dari penugasan saya dulu waktu kuliah. Sebentar, ada yang baru join. Nah, ini ya. Jadi judulnya sendiri itu Analisis Usability E-Learning Universitas ABC. Jadi di sini saya pakai Universitas ABC aja. Sebenarnya ada kampusnya gitu, kampus apa gitu ya. Cuman di sini saya sensor, saya gunakan Universitas ABC menggunakan metode concurrent think aloud. Oh ya, nggak apa-apa. Menggunakan metode concurrenting allowed, nah seperti yang kalian tahu, sekedar review di pertemuan 7 saya sudah berikan contoh-contoh atau jenis-jenis dari metode evaluasi usability ya. Jadi kan banyak itu jenisnya. Terus saya juga udah kasih penugasan apa saja kekurangan dari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut. Nah, di sini menggunakan ya pada case studies di sini itu menggunakan metode CTA ya, concurrent think aloud dan sistem usability scale atau SUS ya. Nah, di sini ditinjaunya itu dari pengguna mahasiswa. Jadi kan yang namanya e-learning pasti ada dua pengguna ya, mahasiswa sama dosen. Tentunya dari pengguna mahasiswa sama dosen itu pasti memiliki task-task yang berbeda atau fitur-fitur yang berbeda juga. Nah, di sini harus diperjelas ditinjau dari apa ya. Jadi ditinjau dari pengguna mahasiswa. Nah, jadi penelitian ini mengevaluasi e-learning tersebut khususnya pada aspek usability menggunakan teknik concurrenting allowed dan SUS ditinjau dari pengguna mahasiswa. Yang namanya penelitian itu pasti harus ada sampel ya. Sampel penelitian itu adalah 5 orang responden kategori pemula dan 5 orang responden kategori mahir ya. Jadi kita harus ngambil sampel. Jadi tiap melakukan penelitian kita harus ambil sampel dulu. Jadi biar tahu bagaimana atau bisa dibilang kita cari orang lah ya, cari orang yang mau kita jadikan sebagai responden ya. Itu adalah sampel ya. Nah, di sini sampel itu dibagi menjadi 5. Jadi totalnya ada 10 responden. 10 responden di mana dibagi-bagi ya. Ada yang kategori pemula, responden pemula dan responden mahir yang berasal dari mahasiswa Universitas ABC. Jadi kita carinya tuh respondennya itu adalah mahasiswa, mahasiswa yang memang berkuliah di Universitas ABC tersebut. Di mana kita cari nih orang-orang yang kategori maya mahir, berarti kalau kita bisa simpulkan orang-orang yang kategorinya mahir ini adalah mahasiswa yang sudah semester atas ya, kayak semester 6, semester 7, semester 5, berarti kan sudah sering menggunakan e-learning dan sudah cukup lama tahu e-learning. Sementara yang pemula itu bisa kita simpulkan bahwa orang-orang atau orang-orang yang pemula ini atau mahasiswa yang pemula ini adalah mereka yang masih semester 1. Karena kan masih pemula ya, baru awam, baru tahu e-learning dari Universitas ABC itu seperti apa. Nah, ini bagian abstraknya ya. Ini bagian abstraknya, tingkat efektivitas dengan persentase 86% dari mahasiswa tergolong mahir dan 80% dari mahasiswa pemula. Untuk tingkat efisiensi tidak ada perbedaan waktu signifikan dalam pengerjaan tugas antara kelompok pemula. Nah, ini bagian abstraknya nanti. Ini kayak kesimpulannya gitu. Kesimpulan ini saya buat di depan. Nah, ini yang penting ya. Penelitian ini menggunakan metode usability testing yaitu dengan teknik concurrent think aloud ya tadi sama kuesioner ya. SUS ini adalah sebuah kuesioner
System Usability Scale ya, atau SUS, itu memang sudah ada formatnya. Nah, ini concurrent think aloud ini adalah teknik evaluasi think aloud yang dilakukan ketika responden sedang berinteraksi dengan objek web. Kuesioner SUS dikenal sebagai pengukuran kepuasan pengguna yang quick dan dirty, artinya penggunaan kuesioner SUS itu sangat cepat dan data yang dihasilkan dapat dipercaya ya. Nah, ini kayak apa sih namanya, keterangan-keterangannya lah, kuesioner SUS itu apa gitu ya. Nah, langkah-langkahnya gimana untuk melakukan penelitian atau melakukan apa namanya, metode ini gitu. Pertama kita menentukan evaluator dulu. Menentukan evaluator itu adalah orang-orang sebagai respondennya ya, itu menentukan responden atau evaluator, kemudian melakukan pemilihan, setelah itu melakukan pemilihan teknik, menyusun script usability-nya apa saja, kemudian kita melaksanakan usability, baru melakukan analisa data hasil usability ya. Ini langkah-langkah dalam prosedur penelitian. Nah, ini menentukan evaluator. Ya, ini tadi ya, kita ambil dua pengguna tadi, kategori pengguna pemula sama pengguna mahir yang sudah pernah menggunakan e-learning Universitas ABC gitu. Dan kita memilih variabel ya. Tahap selanjutnya kita melakukan pemilihan variabel. Pemilihan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada variabel efektivitas. Jadi kita mau cari efektif atau tidaknya e-learning itu bagaimana. Selain dari tingkat efisiennya, apakah e-learning ini sudah efisien atau tidak, kemudian tingkat error dan juga tingkat kepuasan pengguna ya. Kemudian baru kita memilih yang selanjutnya kita lakukan itu adalah pemilihan teknik usability testing. Teknik yang dipilih di sini adalah CTA tadi ya, concurrent think aloud sama SUS ya, System Usability Scale untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna. Kemudian yang selanjutnya kita menyusun script usability. Script usability ini adalah kayak kuesionernya ya, kemudian skenario-nya apa saja itu kita siapkan di sini. Setelah itu baru kita lakukan usability testing dengan melibatkan responden tersebut. Kemudian setelah kita lakukan usability testing, hasilnya itu kita analisa ya. Jadi kita lakukan perhitungan dari hasil CTA sama SUS-nya tadi. Nah, di sini populasi dan sampel. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa itu populasi, apa itu sampel. Nah, dari case-nya ini, studi kasusnya ini, populasi dari penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa Universitas ABC, itu disebut dengan populasi. Populasi itu adalah seluruh objek yang ada di studi kasus penelitian itu, atau di tempat penelitian itu, atau di objek penelitian itu disebut dengan populasi. Kemudian di sini teknik pengambilan sampel yang digunakan itu adalah teknik stratified random sampling ya. Jadi cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan teknik ini secara acak, dengan cara memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Jadi ketika memilih sampel, populasinya adalah seluruh mahasiswa Universitas ABC, kemudian dilakukanlah proses pemilihan sampel penelitian. Kita kan nggak mungkin kalau meneliti itu menggunakan keseluruhan populasi ya. Itu kan biasanya harus difilter dulu. Kita jadikan sampel ya, kita carikan sampel. Nah, di sini sampelnya itu yang digunakan adalah teknik stratified random sampling. Artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi, kita ngambil sampel itu berdasarkan mahasiswa dari tingkatannya ya. Kan seperti yang saya bilang tadi, ada yang semester 1 berarti baru menjadi mahasiswa atau maba ya, mahasiswa baru. Ada yang sudah semester atas ya, atau mahasiswa yang sudah senior-senior ya, kayak semester 6, semester 7, semester 8 itu kan sudah senior sekali. Nah, yang baru-baru, yang mahir-mahir berarti, yang pemula-pemula berarti kan yang semester 1. Nah, jadi ada tingkatannya di sana. Kita berarti ngambil yang semester 1 sama yang semester atas ya. Entah itu semester 6, semester 7, atau semester 8. Jumlah pengguna yang disarankan untuk melakukan usability testing cukup beragam. Penetapan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Nielsen ya, dalam bukunya gitu, yang berpendapat bahwa 5 pengguna cukup untuk mendapatkan permasalahan desain sebuah sistem. Jadi menurut Nielsen ini, kenapa ya kita bisa ngambil 10 itu sebenarnya ada acuannya juga, jadi nggak sembarangan. Jumlah responden itu ngawur itu enggak ya, tapi ada acuannya ya, jadi ada bukunya gitu yang menyatakan bahwa segini itu cukup gitu. Ya, jadi mengacu berdasarkan pendapatnya Nielsen bahwa 5 pengguna itu cukup ya, jadi cukup bisa dikatakan peneliti itu cukup menggunakan 10 sampel saja, di mana terdiri dari 5
responden kategori pemula dan 5 responden kategori mahir ya. Kenapa? Karena menurut Nielsen sendiri, pengidentifikasian masalah yang dilakukan lebih dari 5 pengguna itu hanya akan mengulang masalah yang sama. Gitu. Jadi cukup 5 orang dari kategori mahir, 5 orang dari kategori pemula. Jadi jangan lebih gitu ya, 10 gitu, pakai 10 menurut Nielsen itu kayak buang-buang waktu aja gitu, karena akan mengulang masalah yang sama. Ya, jadi ada acuannya kenapa bisa pakai 5 pengguna mahir, bisa dapat 5 pengguna pemula, karena memang ada acuannya ya seperti itu. Yang tentunya asal mahasiswa ini harus dari universitas yang bersangkutan ya. Kayak misalnya nanti kalian pakai studi kasus Primakara, ya udah berarti pakai mahasiswa Primakara. Prosedur penentuan kelompok responden dilakukan dengan cara memberikan 4 pilihan kategori yang terdiri dari tidak pernah, jarang, sering, dan sangat sering pada instrumen ya. Penentuan kelompok dengan kriteria pada masing-masing kategori sebagai berikut. Jadi kita bagi gitu ya. Setelah dapat berapa respondennya, ada 5 yang pemula, ada 5 yang mahir. Selanjutnya kita harus menentukan kelompoknya ya. Kelompoknya itu dengan kriteria. Kalau tidak pernah itu berarti dia mengakses 0 sampai 1 kali per minggu mengakses e-learning. Kalau kriteria jarang itu 2 sampai 3 kali per minggu mengakses e-learning. Kriteria sering itu 4 sampai 5 kali per minggu mengakses e-learning. Yang sangat sering itu 6 sampai 7 kali per minggu mengakses e-learning. Nah, dari kriteria di atas, jawaban dari para responden dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pada responden yang menjawab tidak pernah atau jarang mengakses sistem, maka dikategorikan sebagai responden pemula. Sedangkan yang menjawab sering dan atau sangat sering mengakses sistem, maka akan dikategorikan sebagai responden mahir. Jadi kita cari ya mahasiswa semester 1 sama semester 6, 7, atau 8. Setelah kita dapat, kita nggak boleh langsung artinya menentukan, atau kita tidak boleh langsung menarik kesimpulan bahwa mahasiswa semester 1 adalah mahasiswa yang pemula gitu, nggak boleh kayak gitu. Tapi kita harus isi kuesioner ya, suruh mereka untuk mengisi kuesioner dari 10 responden tersebut. Yang isinya itu dia ini ya, berisi kriteria-kriteria seperti ini. Kalau dia lebih banyak jawab tidak pernah dan jarang mengakses sistem, berarti bisa dikatakan dia pemula. Kalau yang sering atau sangat sering berarti dikategorikan sebagai responden mahir ya. Nah, seperti ini jadinya data respondennya. Ada yang baru join ya. Nah, ini ada respondennya. Jadi dapat tadi udah populasi ya, ngambil sampel ada 10 orang. Jadi untuk penelitian sendiri, di sini teman-teman nggak boleh pakai nama orangnya ya. Cantumin di sini nama respondennya itu nggak boleh, kayak nama lengkapnya dia gitu. Itu sangat disarankan untuk diganti menjadi kode ya. Itu aturannya ya. Jadi kita nggak boleh mencantumkan identitas orang di sini kalau dalam penelitian. Kita ganti pakai kode dia. Kode responden misalnya siapa di sini namanya gitu ya. Intan gitu namanya di sini, dia responden PP01 itu kodenya gitu misalnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk pengguna pemula itu rata-rata dia dari semester 1 ya. Mahasiswa semester 1 ini pengguna pemula semua. Dari semester 1. Kemudian untuk kodenya sendiri kita pakai PP ya. PP itu artinya pengguna pemula. Pengguna pemula 01, pengguna pemula 02 gitu. Untuk kodenya kita kasih PP depannya. Untuk pengguna mahir kita gunakan kode PM ya. Pengguna mahir. PM01, PM02, PM03, PM04, PM05. Untuk semesternya dia variatif. Ada yang semester 7, semester 5, semester 6, semester 8, di semester 8. Jadi dia masuk ke kategori pengguna mahir ya. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Nah, di sini ada hasil dari teknik CTA-nya ya, atau Concurrent Think Aloud. Pada evaluasi CTA, responden ditugaskan untuk menyelesaikan 10 buah instruksi atau tugas dalam menggunakan sistem. Skenario instruksi atau tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ini adalah gini ya, CTA ya, atau instruksi atau tugas dari CTA. Instruksi atau tugasnya ini memang sudah ada formatnya. Nanti tinggal teman-teman ganti aja ininya apa namanya. Kalau di sini kan halaman utama apa gitu ya. Di sini kita ganti pakai opsional ya, tergantung sistem yang nanti mau teman-teman evaluasi kayak gitu. Jadi ada beberapa deretan instruksi atau tugas yang dilakukan oleh responden.
kayak nomor 1 ya, instruksi nomor 1 untuk tugas nomor 1. Jadi saya sebagai responden, saya baca gitu, oh instruksinya disuruh, Anda sekarang ada pada halaman utama e-learning. Nanti saya harus mengakses e-learningnya dulu, terus masuk ke halaman utama. Selanjutnya saya ingin melihat siapa teman sekelas saya yang ada pada perkuliahan hari ini. Gitu. Saya pengen lihat, kira-kira gimana gitu. Gimana saya, artinya respon saya ketika membaca ini. Apakah saya langsung bisa melihat teman sekelas saya atau bagaimana gitu. Kemudian selanjutnya Anda login e-learning Universitas ABC dan Anda akan melakukan login ke akun Anda ya. Jadi setelah saya masuk ke halaman utama, saya ingin lihat siapa teman sekelas saya yang ada di perkuliahan hari ini. Kemudian saya login ya. Saya login. Kemudian setelah saya login, skenario ketiga atau tugas ketiga, saya udah masuk ke dashboard. Selanjutnya saya ingin memperbaharui biodata saya. Itu saya harus lakukan ya sesuai dengan task-tasknya ini. Dimana mau perbarui mungkin nama dan sebagainya, jadi saya harus lakukan itu semua sebagai responden. Jadi saya di posisi responden misalnya. Kemudian saya balik lagi ke dashboard. Sekarang saya ingin melihat daftar tugas yang Anda miliki gitu ya, dia bilang ya. Saya mau lihat tuh daftar tugasnya apa aja yang ada di e-learning itu, gimana caranya saya akses. Kemudian saya ingin mengupload tugas yang telah Anda kerjakan ya. Saya ingin mengupload tugas yang saya kerjakan, itu gimana prosesnya. Nah, pokoknya ini semua saya kerjakan ya, step by step, bertahap, sampai step ke-10 ya. Kini Anda sudah mengeksplorasi e-learning Universitas ABC, selanjutnya Anda boleh keluar atau logout dari akun Anda. Saya langsung keluar di situ, sampai di langkah ke-10 ya, jadi ada 10 task di sini. Kemudian, peneliti di sini juga mencoba mencari data keefektifan dari data error yang dilakukan pengguna, yaitu di mana efektivitas didapat dari jumlah tugas yang berhasil dilakukan dibagi dengan jumlah tugas yang dikerjakan lalu dikalikan dengan 100% ya. Ini juga ada acuannya, kenapa bisa dapat segitu gitu, kenapa bisa dapat cara begitu, itu sudah ada acuannya dari Mifsud J tahun 2015, ini dari sebuah buku ya. Dari hasil analisis tersebut didapatkan hasil seperti tabel di bawah ini. Jadi di sini kita mau cari efektivitas si pengguna ya, gimana ketika menggunakan e-learning ini berdasarkan acuannya dari tugas-tugas ini gitu. Jadi kayak gini, pertama kode responden pengguna mahir ya, pengguna mahir PM01 dari total tugas 10, ini maksudnya dari tabel ini, dari jumlah tugas yang ada 10 tugas, dia hanya bisa ngerjain 9 tugas saja. Berarti ada satu task atau tugas, lagi satu tugas itu yang dia nggak bisa kerjakan. Atau dia bingung ya, dia gagal gitu ya mengerjakan task itu dari proses-proses itu. Sehingga bisa disimpulkan persentase keefektifannya adalah 90% ya, didapat dari cara ini ya. Jumlah tugas yang berhasil dilakukan, berarti 9, dibagi dengan jumlah tugas yang dikerjakan, 9 dibagi 10 ya, kemudian dikalikan 100%. 9 bagi 10 kan 0,9, 0,9 dikali 100 berarti 90%. Dengan instruksi yang tidak terjawab itu ada 1 ya. 1, tugas 1 dia gagal jawab. Task nomor 1 ini artinya 1 ini maksudnya tasknya ya, task nomor berapa yang dia gagal. Task yang nomor 1. Nah, dia mengalami kesulitan di task nomor 1. Anda sekarang ada pada halaman utama e-learning Universitas ABC, selanjutnya Anda ingin melihat siapa teman sekelas Anda. Berarti bisa dikatakan dia mungkin mengalami kesulitan melihat siapa teman sekelasnya yang ada di perkuliahan hari ini gitu ya. Nah, itu task 1 dia gagal nih, mengalami kesusahan di task 1. Kemudian pengguna mahir 02. Ini juga sama seperti pengguna mahir yang di atasnya, dia di task 1 yang gagal ya. Di task nomor 1 dia gagal. Pengguna mahir 03, jumlah tugas yang dikerjakan hanya berhasil 8 aja dari total 10 tugas. Berarti ada 2 tugas yang dia nggak bisa, itu tugas nomor 1 dan nomor 9. Nah, ada yang baru lagi nih, nomor 9 dia mengalami kesusahan ya, apa ini? Selanjutnya Anda ingin melihat biodata dari dosen yang akan mengajar pada perkuliahan hari ini. Nah, ini dia mengalami kesusahan untuk melihat biodata berarti ya. Bisa kita simpulkan, responden ini ya, yang PM03 ini mengalami kesusahan atau kesulitan dalam melihat biodata dari dosen yang akan mengajar ya. Nah, sehingga di sini tasknya adalah task nomor 1 dan task nomor 9. Kemudian pengguna mahir 04 juga sama. Jumlah tugas yang dikerjakan hanya 8 aja dari total 10 tugas. Sehingga bisa disimpulkan persentase keefektifannya adalah 80% ya.
dia gagal mengerjakan task nomor 1 dan task nomor 6. Ini nomor 1 mayoritas nih, bisa dikatakan hampir semua responden itu mengalami kegagalan di task nomor 1. Nah, task nomor 6 ya, yang tidak terjawab itu task nomor 6. Apa itu? Anda kembali ke dashboard, sekarang Anda ingin mencari tahu ruangan kelas Anda sesuai jadwal perkuliahan hari ini. Oh, dia kesusahan nyari ruang kelas berarti ya. Nah, di sini ada kendala nih, padahal dia pengguna mahir. Berarti kan bisa disimpulkan masih belum gini ya. Karena ini ya pengguna mahir ya, nomor 6 dia gagal. Begitupun juga PM05 di atas nomor 1 yang gagal. Habis itu pengguna pemula ini 1 dan 9 sama, 1 dan 9. Nah, yang ini pengguna pemula 04 itu tidak menjawab 3 task ya. Jadi yang tugas dikerjakan tuh hanya 7 tugas saja, lagi 3 tidak dikerjakan. Itu nomor 8. Jadi nomor 8, Anda kembali ke dashboard, sekarang Anda ingin melakukan pencarian dosen yang akan mengajar sesuai jadwal perkuliahan hari ini. Jadi dia nggak bisa melakukan pencarian dosen yang akan mengajar hari ini gitu ya. Nah, itu nomor 8. Nah, ini begitupun juga pengguna pemula 05. 1 dan 8 dia gagal. Nah, dari hasil ini kemudian nanti akan dihitung ya. Akan dihitung, ini nanti hasilnya akan dihitung. Nah, sebelumnya ada di sininya ada file gininya sih. Ada file Excel-nya ya. Ini ada data respondennya. Jadi memang ada respondennya ya orang-orangnya ini. Kemudian kita ganti pakai kode di sini. Jangan lupa cantumkan jenis kelaminnya, habis itu kelompoknya kelompok mahir atau pemula. Nah, ini ya. Tadi dari hasil yang ini ya. Ini tabel yang tadi itu didapat dari sini. Tabel yang ini itu didapat dari sini. Jadi lebih baik ketika membuat perhitungan seperti ini kita pakai Excel aja dulu biar gampang ya. Nah, di sini kemudian kita cari rata-ratanya ya untuk pengguna mahir. Pengguna mahir caranya adalah di sini dapat 430, yaitu dengan cara kita menjumlahkan semua pengguna mahir. Pengguna mahir kan ada 5 ya, PM01 sampai PM05. Nah, ini kita jumlahkan 90 tambah 90 tambah 80 tambah 80 tambah 90 gitu ya. Atau kita gunakan fungsi sum ya. Di Excel kita bisa pakai fungsi sum. Kemudian setelah dapat 40-30% baru kita bagi ya. Bagi berapa? Bagi 5. Sehingga dapat rata-rata persentase keefektifannya itu adalah 86%. Nah, jadi dapat 86% untuk pengguna mahir ya. Ini persentase keefektifannya. Rata-rata persentase keefektifannya ya. Rata-rata persentase keefektifan ya. Kemudian pengguna pemula juga sama. Jadi ini dijumlahkan dulu persentasenya ini hasilnya, kemudian dibagi 5. 100 kemudian dibagi 5 dapat 80%. Jadi ini adalah rata-rata persentase keefektifan untuk pengguna pemula ya. Efektifan pengguna pemula. Keefektifan pengguna pemula. Jadi ini yang pemula 80%, yang mahir 80% ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, hasil dan pembahasan masih di hasil pembahasan. Jadi berdasarkan tabel sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesulitan atau masalah yang dialami peserta saat menggunakan e-learning Universitas ABC ya. Jadi bisa kita simpulkan seperti itu karena hampir sebagian besar di sini tidak ada yang bisa mengerjakan ke 10 tasknya gitu, tidak bisa mengerjakan ke 10 tugas ini. Pasti ada aja gapnya gitu ya. Kayak ini cuma 9, ini 9, ini 8, ini 7, berarti bisa kita simpulkan bahwa ada kesulitan atau masalah yang dialami sama responden itu. Nah, apa saja kesimpulan? Kemudian ini dirangkum semua ya. Kita tanyakan gitu respondennya atau kita suruh nanti dia tulis gitu ya, apa saja masalahnya atau kesulitannya. Jadi kesimpulannya apa saja. Nah, untuk kode responden ini ya, ini hampir semua responden. Berarti task yang nomor ini ya. Task yang ini ya, task 1 ya. Task 1 karena semuanya. Fiturnya melihat teman sekelas pada perkuliahan hari ini. Jadi si responden ini rata-rata semua responden itu mengalami masalah ketika membuka fitur melihat teman sekelas pada perkuliahan hari ini. Apa itu kesulitan masalah yang dialami? Jadi
responden melakukan login terlebih dahulu dan melakukan klik pada nama mata kuliah untuk mencari nama teman sekelasnya. Namun tidak berhasil ditemukan, karena nama teman sekelasnya hanya bisa diperoleh pada halaman utama sebelum user login ke sistem. Jadi di e-learning ini, responden itu kan login. Ketika dia mau mencari nama teman sekelasnya, tapi nggak bisa ditemukan ya. Kenapa? Karena hanya bisa digunakan, fitur mencari teman sekelas ini hanya bisa digunakan ketika user ini belum login ke sistem. Padahal kan harusnya sama aja, sebelum login ke sistem dia bisa mencari teman sekelasnya atau nama teman sekelasnya. Setelah dia login juga seharusnya bisa. Nah, itu yang diharapkan sama si responden ya, si pengguna gitu. Ya masa di awal bisa, tapi setelah login malah nggak bisa, kan seharusnya malah bisa ya untuk mencari teman sekelas sendiri gitu ya. Nah itu ternyata ada masalah di fitur ini, belum disediakan sama e-learning Universitas ABC tersebut ya, dari sisi melihat teman sekelas pada perkuliahan hari ini. Kemudian kode responden PP04 sama PP05 melakukan pencarian dosen yang akan mengajar sesuai jadwal perkuliahan hari ini ya, itu fitur melakukan pencarian dosen yang akan mengajar sesuai jadwal perkuliahan hari ini. Itu berarti task yang ini ya, task 9. Sorry, bukan task 9, task 8 ya. Jadi ini masalahnya yang ada di task 8 ini, yang nomor 2 ini ya. Melakukan pencarian dosen yang akan mengajar sesuai jadwal perkuliahan hari ini. Kesulitannya yang dialami responden itu adalah responden kebingungan pada saat ingin melakukan pencarian dosen yang akan mengajar sesuai jadwal perkuliahan hari ini. Responden malah mencari dosen yang akan mengajar sesuai, ini nggak kelihatan nih, sorry. Yang akan mengajar sesuai jadwal perkuliahan hari ini pada menu pencarian dosen ya. Jadi ada kebingungan yang dialami sama responden ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa melakukan pencarian dosen yang mengajar sesuai jadwal perkuliahan hari ini. Ya, jadi ada kesulitan di sana ketika melakukan pencarian dosen yang akan mengajar sesuai jadwal perkuliahan dosen ya. Jadi ini di fitur di task nomor ini ya, di task nomor 8 mereka mengalami masalah atau kesulitan. Itu dialami sama responden PP04 sama PP05. Kemudian di fitur melihat biodata dosen yang akan mengajar pada perkuliahan hari ini. Mau nyari biodata dosennya, berarti yang di task 9 ya. Task 9, ini masalah di task 9 ya. Dialami sama responden dengan kode PP02, PP03, PP04, PM03, PM04 ya. Jadi ada pengguna pemula sama mahir yang mengalami masalah ini. Nah, di sini kesulitan masalah yang dialami itu adalah responden berhasil menemukan, namun memerlukan waktu yang cukup lama untuk melihat detail biodata dosen yang dicari, karena tidak mengetahui bahwa nama dosen bisa diklik ya. Jadi di sini mereka mengalami kendala, mereka nggak tahu gitu ya. Jadi nama dosen itu ternyata bisa diklik untuk menampilkan detailnya. Berarti di sini bisa dikatakan tidak ada tombol klik detail biodata ya, detail biodata dosen. Biasanya kan kalau kita sertakan dia button detail biodata itu kan lebih bagus ya. Jadi responden tinggal ngeklik itu aja. Ternyata enggak. Untuk melihat detail biodata dosen, itu namanya dosen itu bisa diklik ternyata. Dan itu harus melalui nama tersebut ya. Dan ternyata nama tersebut tidak ada unsur-unsur clickable-nya gitu, atau bisa dikliknya untuk melihat detailnya ya. Nah itu kendalanya ya. Kemudian yang terakhir, ini satu pengguna saja mengalami masalah, pengguna mahir mencari tahu ruang kelas sesuai jadwal perkuliahan hari ini. Itu berarti task yang ini ya, task 6 ya, masalah di tugas 6, task ke-6-nya. Mencari tahu ruang kelas sesuai jadwal perkuliahan hari ini. Apa kesulitan yang dialami oleh responden? Itu adalah responden kebingungan melihat tulisan ruang kelas karena berada di tengah-tengah kolom tugas perkuliahan. Jadi responden memerlukan waktu lama untuk melihat nama ruangan. Ya. Jadi tulisan ruangannya itu berada di tengah-tengah kolom tugas perkuliahan. Ya. Jadi itu yang dialami oleh si responden ini. Ya. Seperti itu pengalamannya dia, gitu, user experience-nya dia seperti itu. Oke, lanjut. Tabel sebelumnya menunjukkan kesulitan atau masalah yang dialami peserta saat menggunakan e-learning Universitas ABC.
Dari data tersebut diketahui bahwa sebagian besar peserta kesulitan dalam melihat siapa teman sekelas pada perkuliahan hari ini. Adapun penyebabnya adalah karena nama teman sekelas hanya bisa diperoleh pada halaman utama sebelum user login. Ini yang paling banyak salahnya nih. Jadi responden paling banyak mengalami kesulitan untuk melihat siapa teman sekelasnya karena ini ya, nama teman sekelas hanya bisa diperoleh pada halaman utama sebelum user login ke sistem. Sementara user memiliki kecenderungan untuk login terlebih dahulu ke sistem. Selain itu, kendala selanjutnya dalam menggunakan e-learning Universitas ABC adalah melihat biodata dosen yang akan mengajar pada perkuliahan hari ini. Adapun penyebabnya adalah karena user tidak mengetahui bahwa nama dosen bisa diklik. Kendala selanjutnya adalah melakukan pencarian dosen yang akan mengajar sesuai jadwal perkuliahan hari ini. Adapun penyebabnya adalah user atau si pengguna pemula ini memiliki kecenderungan untuk mencari dosen yang akan mengajar sesuai jadwal perkuliahan hari ini pada menu pencarian dosen ya. Jadi ada menu pencarian dosen di sana. Selain kesulitan atau masalah yang dialami, peserta juga memberikan kritik dan saran guna membangun e-learning Universitas ABC menjadi lebih baik. Pada tabel berikut adalah kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peserta ya. Jadi setelah mereka melakukan task-task yang tadi, kemudian menjabarkan apa saja kesulitannya atau menceritakan kembali apa saja kesulitan yang dialami oleh mereka, itu ya, si peserta atau responden ini. Selanjutnya responden ini bisa kita mintai saran ya, saran untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Nah, untuk pengguna pemula yang tadi sesuai dengan masing-masing masalahnya tadi ya, masalah di masing-masing fiturnya, seperti melihat teman ini misalnya. Untuk kode responden ini memberikan saran bahwa sebaiknya daftar nama teman sekelas diletakkan pada halaman detail jadwal dengan memberi tambahan pilihan pada drop-down atau tampilan informasi ya. Kemudian ini lagi sarannya, ini ya yang saran melihat biodata dosen. Sebaiknya pada menu ini ditambahkan tombol detail, karena sebagian user terbiasa menggunakan tombol apabila ingin melihat detail halaman yang dicari ya. Dan hanya sedikit user yang mengerti atau mengetahui bahwa link tidak hanya berupa tombol, melainkan bisa teks atau tulisan. Juga bisa menjadi link, terlebih warna link tidak menandakan bahwa tulisan tersebut bisa diklik ya. Jadi ini kan masalahnya tadi mereka mau lihat biodata dosen, ternyata bisa melalui nama dosennya. Itu bisa diklik ternyata nama dosennya. Nah ternyata pengguna ini nggak tahu gitu ya. Rata-rata responden mengalami kesulitan ini, dia tidak tahu bahwa nama dosen itu bisa diklik untuk menampilkan detail biodata dosennya. Kenapa ya? Bisa jadi tidak menunjukkan bahwa dia berupa link ya. Mungkin dari warna tulisannya masih warna hitam atau bagaimana. Nah, ada baiknya juga sebaiknya kan lebih baik ditambahkan tombol ya, tombol tersendiri gitu. Detail biodata kayak itu kan lebih enak ya. Ketimbang kita harus ngeklik nama dosennya. Karena seperti itu tadi. Hanya sedikit user yang mengetahui bahwa link itu tidak hanya berupa tombol, tapi bisa berupa teks atau tulisan ya. Kemudian ini yang tadi, pada tampilan format grid jadwal kuliah bisa ditambahkan keterangan berupa instruksi untuk mengklik jadwal kuliah guna melihat informasi lebih detail terkait jadwal kuliah hari ini ya. Kemudian yang ini sarannya adalah sebaiknya ruangan berada pada posisi 3 teratas agar tidak memerlukan waktu lama untuk melihat, atau ditampilkan pada kolom daftar perkuliahan yang Anda ikuti pada halaman home mahasiswa di bawah biodata mahasiswa. Nah, itu sarannya ya, kira-kira. Kemudian habis dari CTA, nah selanjutnya ini hasil SUS-nya ya. Jadi dia pakai kuesioner lagi di sini, ngambil nilainya ini. SUS digunakan untuk melihat tingkat kepuasan pengguna. Ini untuk mengukur penggunanya ya. Kalau ini untuk mencari CTA ini digunakan untuk mencari keefektifan dari web tersebut atau aplikasi tersebut. Kalau SUS ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dari si usernya. Satisfaction-nya ya, atau sisi satisfaction itu bagaimana si usernya. Terdapat 10 butir kuesioner yang dijawab oleh responden. Butir soal dalam kuesioner tersebut adalah standar, sehingga tidak ada modifikasi dalam kuesioner yang diberikan. Nah, untuk ininya sendiri, skenario-nya udah ada di sini ya. Nah, ini contoh skenarionya. Ini instrumen penentuan kelompok dosen. Penentuan kelompok dosen tadi ya, yang jawab sering atau jarang gitu ya. Sangat sering atau sangat jarang. Kemudian ini contoh kuis, ini dia text scenario usability testing-nya yang tadi, tugas-tugasnya itu ya. Untuk CTA-nya, concurrenting allowed-nya.
Ada 10 task. Kemudian ini untuk SUS ya. Ini untuk SUS-nya. Jadi ada 10 butir pernyataan lagi di sini. Yang ini dia SUS. Jadi di sini pilihannya ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, di mana 1 itu untuk sangat tidak setuju, 2-nya tidak setuju, 3-nya netral, 4 setuju, 5-nya sangat setuju. Jadi nanti ini disesuaikan sama studi kasusnya teman-teman. Sistem apa ya disesuaikan. Saya merasa nyaman menggunakan e-learning Universitas ABC. Saya merasa e-learning Universitas ABC tidak terlalu kompleks. Tergantung respondennya mau centang nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Nah, ini udah ada. Nah, untuk perhitungannya sendiri ya, aturan menghitung SUS itu bagaimana? Itu ada aturannya. Setelah melakukan pengumpulan data, jadi kita ngumpulin data dulu dari responden. Jadi responden ini kita suruh mengisi kuesionernya ini. Nah, setelah melakukan pengumpulan data dari responden, kemudian data tersebut dihitung ya. Dalam cara menggunakan sistem usability scale ini, itu ada beberapa aturan dalam perhitungan skor SUS. Berikut ini aturan-aturannya ya, saat perhitungan skor pada kuesionernya. Jadi apa aja aturannya? Yang pertama, setiap pertanyaan bernomor ganjil, itu skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 1 untuk pertanyaan bernomor ganjil ya. Berarti pertanyaan bernomor ganjil itu ini ya, 1 gitu maksudnya. Yang ini kan nomor ganjil 1, 3 juga nomor ganjil, 5 juga nomor ganjil. Nah, itu nanti hasilnya itu akan dikurang 1. Kemudian setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Ini 5 dikurang X, berarti yang ini 1 dikurang X, yang ini 5 dikurang X ya. Skor SUS didapat dari hasil penjumlahan skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali 2,5 ya, atau 2,5. Nah, aturannya dia seperti ini, rumus menghitungnya. Nah, di sini lebih gampang lagi, teman-teman harus gunakan ini ya, file Excel seperti ini, jadi lebih gampang dia. Nah, ini adalah hasil SUS yang tadi ya. SUS dari responden yang sudah diberikan tadi ya, jadi mereka sudah mengisi kuesionernya, kemudian diperoleh seperti ini. Oke, nah kayak ini ya. Yang pertama ini pernyataan 1 ya, berapa skornya gitu ya, dijumlahin ya, jumlahkan hasilnya. Kemudian yang ini juga sama, berapa dapat pengguna mahir, pengguna untuk pernyataan nomor 1 ya. Ini kolom ini adalah kolom pernyataan. Kemudian ini adalah hasilnya ya. Hasilnya kayak ini didapat 5 gitu ya. Ini 3. Nah, ini diperoleh dari sini. Nah, saya balik lagi ke sini. Setiap pertanyaan bernomor ganjil, skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 1 ya. Setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Nah, ini nanti berapa aja skornya nanti gitu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini ya. Jadi untuk yang nomor 2 dia skornya 3 untuk yang pengguna mahir. Kemudian yang ini juga 3, yang ini 1, yang ini 1, yang ini 2, 4 gitu ya. Dan seterusnya ini diisi semua. Nah, sampai nanti di sini. Ya. SUS pernyataan 1. Nah, ini kita pakai rumus yang tadi. Karena dia pernyataan ganjil yang ini, ya, yang ini dia ganjil. Dia pernyataan ganjil, jadi 10 itu dapat dari mana? Akan lebih mudah kita pakai Excel, karena kalau di Excel kan bisa pakai formula seperti ini ya. Jadi seperti aturannya tadi, ini sudah saya kasih di sini catatannya. Ganjil itu sama dengan 1, genap itu 5. Dimana ganjil itu X-nya dikurang 1, genapnya itu 5-nya itu dikurang X. X itu adalah nilai yang dipilih responden. Sehingga di sini rumusnya adalah ini 5 gitu ya. Karena dia ganjil berarti 5 dikurang 1 ya. Berarti yang ini itu rumusnya adalah kita dapat 10 itu diperoleh dari 5
5, sorry, saya pakai teks saja deh. 10 itu diperoleh dari, ini ya, dalam kurung 5 dikurang, sorry, ya benar, 5 dikurang 1 ya tadi ya, 5 dikurang 1, 5 itu adalah X ya, X dikurang 1, itu sama dengan, sorry, bukan sama dengan ya, dikali dulu, dikali 2,5. Nah, 2,5-nya itu dapat dari mana? Ini ya, nilai SUS itu adalah hasil dikali 2,5. Peroleh dari aturan yang ini. Yang ini ya. Skor SUS didapat dari hasil penjumlahan skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali 2,5. Nah, jadi ini nanti rumusnya adalah ini ya. 5 ini dikurang 1, kemudian dikali 2,5. Jadi saya masukkan di sini nih, ini kolomnya ya, ini kolom 2,5, sel 2,5, yang ini selnya untuk 1, ini untuk 5. Jadi nanti tinggal tak kali klik ini. Jadi kalau kita buat di Excelnya dia seperti ini. Ini saya hapus dulu, dia akan seperti ini nanti ya. Sama dengan 5, klik dulu ini, klik, terus jangan lupa tanda kurung, 5 dikurang 1, satunya dapat dari sini ya. Ini saya klik 1, kurung tutup, dikali 2,5. Ini 2,5. Oke, jangan lupa kita absolut ya. Kenapa diabsolutkan? Biar bisa kita drag ke samping ya. Nah, ini pelajaran Excel. Ini saya absolutkan dulu pakai tanda dolar ya di sini. Ini juga absolut. Bentar. Jadi udah dapat 10. Kenapa harus diabsolutkan? Ini misalnya saya hapus semua dulu ya. Ini saya hapus semua yang pernyataan satunya. Saya delete dulu semua. Ini saya delete dulu deh semua ya. Nah, saya kosongin dulu semua. Fokus sama yang baris kuning ini ya, yang nomor 1. Jadi misalnya saya mau cari nih, biar cepet ya, biar nggak ngitung satu-satu manual, kita pakai Excel aja gitu. Biar nggak keliru juga, kalau Excel kan membantu dalam perhitungan juga ya, biar cepet. Kita seperti biasa masukkan sama dengan, selalu itu kalau di Excel itu harus diawali dengan sama dengan dulu kalau mau pakai formulanya. Terus kita masukkan selnya ini ya, sel B3 ini. Nah ini, karena ini yang mau kita kurang 1 kan. B3, sel B3 yang isi angka 5, isi data 5, itu dikurang 1 ini. Nah ini, ganjil ini ya 1. Habis itu jangan lupa dikali 2,5 ya. Karena rumusnya memang harus dikali 2,5. 2,5-nya saya taruh di sini. Ini saya klik. Terus saya enter. Oke, dapat 10 di sini. Kalau ini saya langsung drag seperti ini, saya copy. Yang terjadi adalah error ya. Ke kanan dia akan 0, 0, 0, 0, 0. Ini value malah dia error. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita copy begitu, kita drag begitu, ya, yang terjadi adalah karena di sini kita tidak kunci atau kita absolutkan, dia akan berubah. Dia akan mengikuti baris berikutnya gitu ya. Sorry, ini ya. Ketika coba nih lihat, saya buka yang ini ya. Dia C3 dikurang P10. Padahal harusnya kan O10 ya. O10 harusnya. Karena ini kan tidak berubah ya. Ini kan tidak bergeser. 1 sama 5 ini akan selalu ada, kalau angka 1 itu dia akan selalu berada di sel O10 dan 5 akan selalu berada di sel O11. Ini tidak akan berubah ya. Mereka akan menetap ini dua ini. Nah, dua ini akan terus ada di sini. Ya, O10, O11. Ini kan nggak bergeser. Sementara ketika saya tarik, saya drag gitu, ini dia bergeser ternyata. Dia ke P10. Ya jelas P10 apa emangnya? P10 itu ini ya. Nah, ini kan bukan rumus ya, jelas value dia. Hasilnya error ya. Karena ini kan bukan rumus, tapi saya kasih keterangan di sini. Dia akan bergeser seperti itu secara terus-menerus. Ini kalau saya klik juga, ini N13. Padahal ini tidak berubah juga ya. 2,5 akan selalu berada di sel M13. Nih, 2,5 selalu berada di sel M13. Jadi kalau ini saya klik, ini dia ke N13, berarti dia bergeser ke sini ya.
N13 ke sini. Ya jelas dia value hasilnya. Ini juga sama, U13 0 0 0. Sehingga ini harus kita absolutkan dengan tanda dolar ya. Kita kasih O-nya dolar ya, untuk bagian kolomnya dolar, barisnya juga dolar, ini juga sama. Bagian kolomnya dolar, barisnya juga dolar. Terus kita enter, baru kita drag dia. Nah, baru deh nggak error ya. Jadi harus dikasih absolut terlebih dahulu. Fungsi absolut ya yang pakai dolar itu depannya. Jadi otomatis nih kalau kita klik nih, dia nggak berubah. Dia akan terus O10, ini juga M13, ini juga sama. Ini O10, ini M13. Ini juga kalau kita klik juga sama, O10, M13 ya. Jadi nggak berubah dia. Nah, begitu seterusnya sampai bawah mengikuti aturan yang genap juga sama. Kalau yang genap, rumusnya agak sedikit berbeda ya. Kalau yang genap itu sudah saya kasih catatan di sini, genap itu adalah 5 dikurang X ya. Genap itu apa namanya? 5 dikurang X. Nah, di sini diperoleh yang genap itu dia 3 ya. Untuk yang ini 3 berarti 5 dikurang 3 ya. 5 dikurang 3 ini baru dikali 2,5. Jadi ada aturannya. Sehingga nanti hasil akhirnya ini dapat dari rata-rata ini ya. Ini sama ini ya, B30 ke F30. B30 ya, B30 sampai ke F30. Ini untuk responden mahir dapat di sini. Kemudian pemulanya itu rata-rata dari sini ke sini. Dapat ini. Saya itu baru dapat ini ya. B30 sampai K30 untuk mencari nilai rata-rata skornya. B30 ya, B30 sampai K30 ini untuk mencari rata-rata ini. Rata-rata skor SUS-nya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 66,5. Nih ya, yang ini dapat dari sini. Ini average sampai sederet ini. Dapat segini. Ini sudah ada rumusnya, average B30, sel B30 sampai K30. Dapat 66,5. Nah, balik lagi ke sini. Kesimpulan dari skor SUS ya. Kesimpulan dari cara menggunakan SUS ini adalah setelah dihitung didapatlah skor rata-rata SUS dari semua responden. Skor tersebut kemudian disesuaikan dengan penilaian SUS. Masuk kategori mana hasil pengujian dengan skor rata-rata yang sudah didapat. Nah, aturannya dia batasnya itu adalah 68 ya. Kalau nilai SUS itu rata-ratanya dia ya, rata-ratanya itu di bawah 68, berarti bisa dikatakan bahwa usernya masih belum puas menggunakan sistem tersebut. Tapi kalau dia lebih dari 68, hasilnya berarti bisa kita katakan bahwa si user atau responden itu sudah puas ya menggunakan sistem tersebut. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa hasilnya adalah 66,5. Artinya apa? Rata-rata responden pemula dan mahir tersebut itu berada di kategori belum puas dalam menggunakan e-learning Universitas ABC ya. Jadi begitu kesimpulannya. Nah, itu dapatnya dari sana gitu. Jadi ada caranya. Menghitung kepuasan ada perhitungan data kuantitatifnya juga. Jadi nggak serta-merta bilang kalau dia bilang puas ya belum tentu sebenarnya sepenuhnya puas. Jadi harus diukur dengan skala seperti ini. Nah, baru dibahas lagi ya pembahasan hasil penelitiannya. Pada bagian ini dianalisis keefektifan dan keefisienan serta kepuasan pengguna yang didapat dari proses usability testing dengan teknik concurrent think aloud serta dari proses SUS. Untuk mengukur keefektifan dilakukan perhitungan jumlah error yang dilakukan oleh peserta. Sedangkan untuk mengukur keefisienan, hasil data akan dibandingkan antara peserta kelompok pemula dan kelompok mahir dengan menggunakan uji statistik. Serta untuk mengukur kepuasan pengguna dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil kuesioner dan dianalisis dengan perhitungan SUS ya. Nah, ini untuk efektivitasnya dari kedua cara analisis tersebut didapatkan hasil efektivitas e-learning Universitas ABC ditinjau dari pengguna mahasiswa mahir dan pemula sebesar 86 dan 80. Nah, ini ya dapatnya 86 80 itu dari sini tadi. Dari sini tadi.
Nah, ini ya, dari sini dapatnya. Mahir dapat 86, pemula dapat 80 dari segi keefektifannya. Untuk efisiensi, untuk membuat kesimpulan pengolahan data yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara statistik, dari 10 tugas yang diberikan peneliti dapat dinyatakan tidak ada perbedaan signifikan waktu pengerjaan tugas responden, kelompok pemula, dan kelompok mahir. Dari kesimpulan ini dapat diputuskan bahwa halaman e-learning Universitas ABC ditinjau dari pengguna, mahasiswa sudah efisien ya. Jadi sudah efisien. Kemudian untuk kepuasan pengguna, berdasarkan jawaban oleh responden, skor rata-rata SUS sebesar 66,5%. Sistem dapat dianggap memuaskan oleh pengguna jika rata-rata nilainya di atas 68. Nilai rata-rata SUS yang diperoleh adalah 66,5, di mana nilai tersebut kurang dari 68. Jadi bisa dikatakan, kita simpulkan bahwa pengguna itu merasa belum puas menggunakan e-learning Universitas ABC tersebut. Nah, untuk rekomendasinya disantumkan nanti ya, rekomendasinya apa saja. Itu menampilkan daftar nama teman sekelas. Rekomendasi pertama adalah membuat tampilan untuk halaman daftar nama teman sekelas, di mana sebelumnya nama mahasiswa yang ada dalam satu ruangan ada di halaman utama sebelum user login. Jadi saran-saran yang tadi diperoleh dari responden, itu kita masukkan ke bagian rekomendasi ya. Jadi apa nanti rekomendasi dari si user itu kita cantumkan di sana. Kemudian tampilan tata letak nama ruangan kelas, kan itu yang menjadi kendala tadi ya, rata-rata dilakukan oleh si responden ya. Kayak daftar nama teman sekelas, terus nama ruangan kelas itu menjadi kendala tadi, detail biodata dosen ya. Kenapa? Karena tadi tidak ada tombol yang menunjukkan bahwa itu bisa diklik ya gitu. Kayak dia akan mencari biodata dosen atau detail biodata dosen, dia harus mengklik namanya. Sementara nggak semua orang, tidak semua user itu tahu bahwa teks itu, link itu bisa dalam bentuk teks ya. Rata-rata kan pasti senangnya cari tombol kan gitu. Kemudian tampilan pencarian dosen yang akan mengajar, itu juga perlu diperbaiki gitu ya. Rekomendasi keempat adalah dari tampilan format grid jadwal kuliah, bisa ditambahkan keterangan berupa instruksi untuk mengklik jadwal kuliah guna melihat informasi lebih detail terkait jadwal kuliah hari ini gitu ya. Dan juga tampilan dosennya. Nah, ini kebaiknya. Nah, ini kesimpulannya, dibuatkan kesimpulan dari evaluasi yang dilakukan, terdapat hasil evaluasi yaitu tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi dari analisis usability menggunakan metode CTA dan e-learning Universitas ABC sudah efektif dengan persentase 86 dari mahasiswa tergolong mahir dan 80% dari mahasiswa pemula. Dari 10 tugas yang diberikan, peneliti dapat menyatakan bahwa pengguna e-learning Universitas ABC tidak ada perbedaan waktu signifikan dalam pengerjaan tugas antara responden kelompok pemula dan kelompok mahir. Nah, ini teman-teman catat nanti waktunya gitu ya. Kira-kira ada nggak gap antara pemula sama mahir ini berapa gitu ya gapnya. Kalau terlalu jauh artinya misalnya di jam kesekian dia udah selesai, jam 10 yang selesai, misalnya yang pemula jam 10 si mahir ini udah selesai, si pemula jam 11 gitu baru selesai, berarti kan ada gap 1 jam ya. Nah, itu bisa kita katakan bahwa efisiennya belum bagus ya, tingkat efisiensinya belum bagus. Serta dari hasil kuesioner SUS, penggunaan e-learning Universitas ABC dapat dianggap memuaskan oleh pengguna jika rata-rata nilai SUS yaitu lebih dari 68%. Nah, karena tadi dia 66,5, bisa disimpulkan bahwa e-learning ini belum bisa memuaskan penggunanya gitu ya. Dan terdapat beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi seperti tata letak daftar nama mahasiswa dalam satu mata kuliah atau satu kelas, tata letak nama ruangan kelas, dan sebagainya. Jadi bisa dijabarkan lah di bagian kesimpulan. Dari identifikasi permasalahan tersebut telah dibuatkan rekomendasi untuk memperbaiki add-ins di masa mendatang. Berdasarkan rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna dalam menggunakan add-ins ini ya. Nah, ini itu kira-kira ya dari contoh studi kasus analisa metode usability, menggunakan metode usability ya, analisa usability. Untuk nanti ini belum saya share ya, nanti saya kasih deh yang hitung data kuesionernya. Nah, biar buat kalian belajar juga. Karena ini akan berkaitan sama tugas kalian selanjutnya ya.
Karena ini 3 pertemuan itu bahas metode evaluasi ya, dari sampai minggu depannya lagi masih juga masuk ke sini. Jadi saya rasa ada penugasan nanti buat untuk kalian ya. Sebentar. Tugas kalian itu adalah ambil ini ya, ambil teknik gitu, ambil teknik usability testing, ambil teknik usability testing, kemudian setelah kalian ambil teknik usability testing, kalian ambil sistem yang kecil gitu ya, sistem skalanya kecil. Maksudnya jangan pakai sistem bank gitu, jangan gitu ya, jangan pakai sistem-sistem yang ada di bank itu kan skalanya besar ya. Karena ini kan project kecil lah, skalanya kecil, kemudian atau bisa sistem skalanya kecil atau dalam kurung gitu ya, sistemnya sudah ada, kemudian apa namanya, ambil teknik usability testing, ambil sistem yang skalanya kecil atau sistemnya sudah ada, kemudian buat laporannya beserta presentasinya. Ini 2 minggu ya tugasnya, beserta presentasinya. Karena kalian harus ngumpulin responden dulu, terus data-data respondennya itu harus lengkap ya. Ada dokumen-dokumen lampiran lah pendukungnya. Kayak ini kan termasuk lampiran ini nanti. Ini kan jatuhnya ke lampiran dia ya. Ini kan ke lampiran dia nanti nih. Lampiran perhitungannya ya. Ambil teknik usability testing, ambil sistem yang skalanya kecil, artinya dalam artian sistemnya sudah ada, buat laporannya beserta presentasinya ya. Untuk apa namanya, format teknik CTA dan SUS ditinjau dari pengguna mahasiswa. Kemudian sampel dalam penelitian ini yaitu 5 orang responden kategori pemula dan 5 orang responden kategori mahir yang berasal dari mahasiswa Universitas ABC. Langsung di sini disampaikan ya, tingkat efektivitasnya berapa, persentasenya untuk yang mahasiswa mahir, terus yang pemula berapa, efisiensinya berapa, kemudian bagaimana dari segi kepuasan disampaikan di sini ya. Ini 66,5 ya, bukan 3. 66,5% gitu ya. Jadi ini bagian abstrak. Abstrak itu singkat aja begini gitu, tapi sudah menggambarkan keseluruhan isi dari penelitian itu ya. Penelitian yang bagus atau enggak itu bisa dilihat dari abstraknya juga. Sudah kayak dia tuh bisa dibilang sinopsisnya lah ya, sinopsisnya dari sebuah penelitian atau sebuah skripsi gitu ya. Di sini juga bisa ini ya ini. Nah, ini bagian abstrak, ini contohnya bagian abstrak. Jadi nanti ditulis di bagian sininya ya, abstrak itu di sini nanti dibuat. Kemudian jangan lupa kata kunci ya. Kata kuncinya apa aja itu boleh. Yang berkaitan sama penelitiannya, misalnya kayak ini CTA, berarti kata kuncinya adalah concurrent thing allowed, itu adalah kata kunci dari penelitian ini. Allowed, concurrent thing allowed. Kemudian sistem usability scale, SUS ya, bersingkat SUS. Kemudian ada e-learning ya, kata kuncinya ya, e-learning. Berapa sih biasanya kata kunci itu Bu? Biasanya maksimal 5 ya, maksimal paling banyak tuh 5, kalau bikin 3 gitu. Kalau minimal berapa ya, jangan 1 juga sih, minimalnya paling 2 gitu biasanya minimalnya. Kalau maksimal sih 5 biasanya, nggak lebih dari 5 biasanya.
e-learning, terus apa lagi? Misalnya Universitas ABC gitu ya. ABC. Nah, ini bisa jadi kata kunci. Ini kalau di penelitian pakai italic ya, karena dia bahasa Inggris. Concurrent Allowed kan bahasa Inggris dia. Sistem usability skill juga bahasa Inggris, e-learning juga bahasa Inggris. Jadi kita italikan ya. Universitas ABC bukan bahasa Inggris ya jangan. Nah, ini bagian abstrak. Terus bagian pendahuluan. Nah, ini sampaikan pendahuluan itu apa gitu ya. Kayak di sini contohnya ini ya. Ini misalnya pendahuluannya. Penelitian ini menggunakan ini gitu. Ini contohnya tuh. Penelitian ini jangan lupa dirapikan ya. Abstrak itu biasanya nggak usah pakai paragraf sih dia. Abstrak ya nggak pakai paragraf dia ini. Ini pakai paragraf dari pendahuluannya. Penelitian ini menggunakan metode usability testing, yaitu dengan teknik concurrent allowed dan questionnaire system usability scale. Ya, ini jangan lupa ditalikan nanti di laporannya ya. Jadi belajar dari sekarang membuat penulisan yang benar di dalam laporan. Karena nggak mau nanti juga kalian akan bertemu dengan hal-hal seperti ini. Concurrent allowed, ditalikan. Nah, pokoknya kalau ada bahasa Inggris, diitalikan aja ya. Ini nama orang, jadi jangan diitalik nih. Walaupun dia kayak asing gitu, tapi jangan diitalikan juga. Ini nama orang soalnya. Nih, concurrent allowed juga ada, ini kita italikan gitu ya. Nah, ini bagian pendahuluan. Terus nanti metode dah. Di metode itu ini ya. Nah, ini contoh metodenya. Kayak langkah-langkahnya tuh gimana gitu ya. Nih, nanti cantumkan dah gambarnya di sini. Contoh-contoh untuk usability ini bisa kalian lihat di jurnal-jurnal itu banyak sekali. Selain menggunakan teknik CTA, itu ada juga jurnal-jurnal pasti ada yang udah pakai menggunakan metode performance measurement misalnya, atau pakai remote usability testing, ada juga yang pakai itu. Contohnya itu bisa kalian lihat juga di jurnal-jurnal yang sudah terbit ya. Nah, ini metode biasanya nanti ini. Metode itu berkaitan sama prosedur dari penelitiannya ini ya. Kayak gimana tahapan penelitiannya, langkah-langkahnya apa saja dikasih penjelasan seperti ini. Terus baru masuk ke populasi dan sampel ya. Jadi kalian sampaikan populasinya itu apa nanti. Studi kasusnya nggak harus di universitas ya. Mungkin mau pakai di mana gitu boleh. Di tempat kerja kalian, ada yang udah kerja di sini mau pakai di situ, boleh. Kalau misalnya tempat kerjanya ada sistem, bisa pakai di sana. Jadi kalau misalnya pakai di tempat kerjanya teman-teman, misalnya di sini ada yang kerja di apa misalnya di dinas misalnya, ada kerja di bagian di dinas, terus ada sistem surat menyurat di sana, itu bisa teman-teman pakai ya. Bisa teman-teman pakai, berarti respondennya nanti adalah orang-orang yang bersinggungan langsung sama sistem tersebut gitu, atau orang-orang yang berada di dinas itu ya. Ada populasi dan sampel, kemudian habisnya populasi, terus sampelnya apa. Tentukan populasinya siapa nih, kayak ini ya, populasinya seluruh mahasiswa. Nah, nanti dicantumin bahannya di bagian populasi. Ini contoh aja nih, kasih contoh. Nah, bagian ini nanti. Ini metodenya tadi yang ada gambar itu. Ini gitu, taruh di sini. Kasih penjelasan dulu ya di atasnya. Berikut ini adalah metode dari penelitian ini kayak gitu. Baru dijabarin apa langkah-langkahnya. Nah, ini juga sama, dicantumin di sana. Di sini ya, cantumin di sini. Kayak gini prosedurnya apa saja. Baru masuk ke nah, ini masih populasi dan sampel. Di bagian ini ya, data responden ini kalian cantumkan di bagian populasi dan sampel. Nah, ini udah ada Ibu kasih kok tulisan judul-judulnya di atasnya. Ini populasi dan sampel, ini juga sama populasi dan sampel. Ini baru masuk ke hasil dan pembahasan ya. Nah, teknik analisis data ini sifatnya opsional. Kalau ada silahkan dicantumkan. Ini kasih ya, opsional.
Ini opsional, kalau ada silakan dicantumkan, kalau tidak juga nggak masalah ya. Kayak dijabarkan yaitu teknik menganalisanya bagaimana. Baru masuk ke hasil dan pembahasan yang ini. Jadi per bab ya, yang pertama hasil concurrenting allowed-nya bagaimana, cantumkan daftar tugasnya apa saja, kayak gitu. Ini contoh aja ya. Analisis efektivitas dan error pengguna. Nah ini udah hasil dan pembahasan semua nih. Nah ini ya bagian hasil dan pembahasan. Di bagian hasil dan pembahasan itu ada hasil penelitian, ada pembahasan hasil penelitian. Yang ini ya, pembahasan hasil penelitian tuh yang ini. Nah ini nih, berarti semuanya ini di bagian sini dia. Setelah itu rekomendasi. Ini ya, rekomendasi yang ini. Baru kesimpulan. Kemudian jangan lupa cantumkan daftar pustaka. Ya. Artinya sumbernya dari mana. Kalau kalian ada referensi, dari mana itu harus dicantumkan ya di daftar pustaka. Di sini tahu kan ya cara buat daftar pustaka kayak gimana. Kalian bisa gunakan menu reference di sini. Di sini ada reference, kalian bisa pakai software Mendeley, bisa juga enggak ya. Nah, di sini biasanya ada nih, karena Ibu di sini sudah terintegrasi sama Mendeley, jadi otomatis. Misalnya kayak gini. Ibu pakai contoh, misalnya Ibu ngambil kalimat ini misalnya di apa gitu ya, di sebuah jurnal gitu ya. Ibu cantumkan di sini. Ini contohnya. Jadi kita insert citasi di sini, karena di sini sudah terintegrasi sama Mendeley, jadi dia secara langsung gitu ya. Kalau pakai Mendeley lebih gampang. Kalau pakai Mendeley itu lebih gampang kalian menambahkan daftar pusaka. Walaupun sebenarnya bisa pakai yang sudah disediakan sama Word-nya ya. Kalau di Word kan udah ada langsung di sini insert citasi, tapi itu ngisinya manual. Kalau pakai Mendeley ini, nah kalau pakai Mendeley ini kita tinggal kalau kita punya apa namanya artikel itu tinggal kita upload aja gitu ya. Kayak ini add file, kita tambah add file, terus kita cari deh artikelnya itu di mana gitu ya. Nanti biasanya langsung dia terintegrasi. Misalnya kayak ini contohnya. Nah, kita misalnya mau nambahin gitu dari sini ya. Nambahin dari sini misalnya hmm, ini misalnya saya open kan. Nah, dia biasanya langsung nambah. Tuh. Dia akan otomatis nambah gitu ya. Nambah judulnya apa di sini. Terus siapa autornya itu udah langsung ada di sini. Kalau kita sudah punya soft copy-nya gitu, atau sudah punya dokumen jurnal tersebut. Ini misalnya kita mau nambahin ini ya, ini udah ada, terus mau kita citasi misalnya. Nah, ini kita tambahkan insert citation, terus go to Mendeley, terus cite ya, klik cite ini di atas ini. Ini kalau pakai Mendeley. Nah, ditunggu, jadi ini otomatis akan muncul di sini nama orangnya gitu ya, Larasati DKK 2018. Dan nanti di daftar pustaka tinggal kalian insert aja di sini. Nah, di sini tinggal kalian insert bibliografi ini ya. Kayak gimana caranya? Silahkan dicek YouTube, banyak cara-cara untuk menambah daftar pusaka dan sebagainya. Karena ini nggak berkaitan sama mata kuliahnya. Nanti belajarnya di metode penelitian biasanya. Nah, jadi otomatis langsung nambah daftar pustakanya. Tanpa harus ngetik satu-satu gitu ya. Nah, enggak, kalau bikin daftar pustaka jangan ngetik satu-satu kayak gitu. Tapi pakai fiturnya Microsoft Word yang bagian reference ini. Untuk nambah referensi ya. Bagi yang belum tahu ya, jadi kita bisa pakai yang ini. Bisa pakai software Mendeley. Ini kebetulan Ibu sudah terintegrasi sama Mendeley, jadi dia udah berubah ya dari Mendeley. Mungkin kalau teman-teman yang belum, ya di sini insert biasa ya, insert citasi biasa. Nah, kayak gitu cara bikin daftar pustaka. Jadi jangan dibuat manual gitu satu-satu gitu, enggak. Tapi dibuat secara generate seperti tadi, langsung dia. Nah, itu contohnya ya. Untuk template nanti Ibu kasih, habis ini Ibu upload ya habis perkuliahannya. Gimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait tugasnya ini nanti?
Oke, gimana Putu Bintari? Bu izin bertanya, Bu, apakah ada ketentuan khusus dalam pembuatan pertanyaan SUS tuh, Bu, pada penomoran ganjil maupun penomoran genapnya, atau gimana, Bu? Masih bingung sih, Bu. Apakah nanti akan mempengaruhi scoringnya itu, Bu? Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Tadi pertanyaannya apa ada ketentuan? Ketentuannya itu enggak ya, maksudnya gini. Untuk SUS, kuesionernya itu sudah ada template-nya. Itu template-nya itu pakai bahasa Inggris sebenarnya. Cuman diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dan disesuaikan sama sistemnya kita gitu. Ini semuanya udah template ya. Jadi nggak ada apa namanya. Kalau dirubah-rubah itu sebaiknya jangan ya. Jangan dirubah template yang udah ada, itu memang sudah standarnya ya. Kalau teman-teman nanti di sini pakai kuesioner, misalnya nih nanti penelitian pakai kuesioner, kuesioner itu harus bimbingan sama orang-orang yang ahli di bidang kuesioner ya, di bidang instrumen itu ya, instrumen penelitian. Jadi nggak sembarangan orang buat instrumen penelitian itu nggak sembarangan, harus ada standarnya, harus ada acuannya. Untuk SUS ini sendiri, ini memang sudah template, memang sudah disediakan ya, memang sudah ada gitu. Coba aja cari sekarang googling template SUS pasti gini-gini aja. Nah ini, saya merasa nyaman menggunakan e-learning ya. Ini yang ini nih yang nanti dirubah ya. Kalau ini saya modif gimana Bu? Jangan dimodif ya. Ini sudah template dia, sudah standarnya, jadi jangan dirubah. Cukup yang dirubah ini yang Ibu merahkan begini ya. Ini artinya sistem yang kalian gunakan nanti yang mau kalian uji usability-nya. Kayak tadi kan sistemnya macam-macam ya, Ibu bebaskan mau sistem apa aja boleh. Yang penting skalanya kecil ya, jangan yang besar nanti kalian ribet sendiri. Kayak nyoba di bank gitu jangan ya. Atau di pemerintahan gitu di itulah setara gini nanti kalian bikin tesis nanti itu namanya kalau udah gitu ya, atau skripsi gitu. Jadi jangan ya. Pakai yang skalanya kecil aja. Mungkin ada yang temannya di sini punya sistem bisa dipakai ya, atau punya teman programmer dia ternyata punya sistem yang belum diuji usability-nya bisa itu dipakai ya. Tinggal kalian cari dah respondennya. Oke, gimana Bintari? Ini jangan dimodif. Ini jangan dimodif lagi. Ini sudah template, nggak boleh dirubah-rubah. Ini memang sudah seperti ini. Memang ada 10 pernyataan aja. Nggak boleh dirubah-rubah karena itu tadi buat instrumen penelitian atau kuesioner penelitian itu nggak sembarangan. Ada acuannya. Oke, gimana? Baik, Bu. Udah paham. Terima kasih, Bu. Oke. Nanti template-nya Ibu kasih, kok tenang aja. Ini nanti Ibu kasih, bisa dibaca, ini juga ada ketentuannya, sama yang Excel-nya ini Ibu kasih juga. Ini ya, jadi bisa dipakai nanti kalau pakai SUS. Ada lagi yang bertanya? Ini waktunya itu 2 minggu, ya. Kalau minggu depan ada yang minggu depan kita tetap pertemuan. Mungkin kita akan bahas sedikit tanggal 29 ya. 29 itu mungkin Ibu akan tanya progresnya seberapa ya dari teman-teman terkait ininya, tugasnya ini. Yang jelas finalnya itu adalah bulan Mei, berarti tanggal 6 Mei ya, 6 Mei. 6 Mei baru kalian kumpulkan nanti laporannya. Laporannya nanti H-1 lah ya, di tanggal 5 Mei-nya, di Spada diupload, terus tanggal 6-nya baru presentasi ya. Tanggal 5 Mei-nya laporan, tanggal 6-nya itu presentasi. Jadi ada waktu 2 minggu teman-teman buat ini. Silahkan nanti sama teman kelompoknya cari responden, bebas respondennya siapa aja ya, boleh. Untuk pengisian respondennya gimana Bu? Boleh online apa gimana gitu? Misalnya ada nanya gitu, boleh. Jadi nanti kuesioner SUS ini bisa kalian buatkan pakai Google Form itu boleh ya. Karena mengingat situasi kayak sekarang juga kan, mungkin belum nggak apa namanya mau mengurangi penggunaan kertas dan sebagainya boleh sih kalau mau online. Ngisi kuesioner online itu boleh ya. Jadi mana tadi contohnya kuesionernya? Nah yang ini dibuatkan dengan Google Form sepertinya bisa sih ya. Cuman ya kalau di Google Form agak susah juga sih ya.
karena pakai gini ya, kode-kode kayak gini. Atau pilihannya gini aja nanti, kan ada pilihan sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju ya. Jadi pakai kata-kata kayak gini aja. Nanti ya skornya kalian tahu ya, kalau dia milih sangat tidak setuju berarti skornya 1 gitu ya. Kalau dia milih sangat setuju berarti skornya 5 untuk pernyataan itu. Boleh kalau mau online boleh. Sertakan juga nama sama kode respondennya nanti. Ini berarti nanti dibuat online gitu boleh kok. Kalau nggak online gimana Bu? Silahkan, nggak masalah ya. Berarti kalian eh, print berarti ini. Gitu ya. Kuesioner ini kalian print, kalian kasih respondennya nanti. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Nggak cuman concurrenting allowed yang di contohnya Ibu tadi, ada bisa pakai heuristic evaluation. Nah, ini dia mengevaluasi user interface-nya ya, pada sistem informasi nasabah, koperasi, mitra, swadaya, user interface heuristic evaluation. Ini pakai heuristic evaluation nih contohnya. Ini langsung skripsinya ya. Ini contoh skripsinya nih, ada abstrak. Nah, ini udah pasti di skripsi ya, pasti selalu di mana-mana penelitian ada abstraknya ya. Jadi user interface merupakan salah satu faktor terpenting dalam membangun sebuah website ataupun aplikasi mobile. Nah, ini contohnya gimana hasilnya, coba kita lihat. Nah, ini juga ada evaluasi user experience dengan metode heuristic evaluation dan persona. Nah, ini bisa kalian jadikan acuan ya. Tinggal ketik aja nih judulnya ini. Tinggal ketik ini judulnya ini di Google. Pasti nanti muncul hasilnya. Ini juga evaluasi aplikasi media pembelajaran statistika dasar menggunakan metode usability testing. Evaluasi kualitas maka lunak menggunakan ISO. Nah, ini pakai ISO ini lainnya. Bukan user experience ya. Ini dia ininya, prosedurnya, angka gininya. Coba Ibu lihat dulu ininya deh. Mana hasil pembahasannya nih? Ini dia ya. Jadi heuristic evaluation itu juga sudah ada kuesionernya. Tinggal disesuaikan nih. Kayak ini memang udah ada nih. Ini ya dia buat sendiri apa enggak? Enggak ya. Ini udah ada kok. Template-nya tuh udah ada tapi pakai bahasa Inggris. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini banyak. Ini lebih banyak lagi sampai H10 ya. Karena ahli gininya. Yang nguji sistemnya itu bukan responden biasa kayak CTA atau RTA itu tadi, tapi pakai ahli di sini evaluatornya. Ahli-ahli itu bisa dosen, bisa pakar dan sebagainya gitu ya. Misalnya mau ngecek sistem pakar, mau usability testing sistem pakar, berarti kita panggil pakarnya juga gitu. Kayak misalnya kan ada tuh sistem mendiagnosa penyakit kucing gitu misalnya. Kita panggil berarti dokter hewan ya. Dokter hewan jadi pakarnya, dia yang pakai sistemnya itu gimana kira-kira dari segi usability-nya. Nah, ini kira-kira ya. Ada yang mau tanya tadi kayaknya. Bu izin bertanya, untuk sampel yang nanti ngisi kuesioner minimal berapa orang, Bu? Cukup 10 orang aja cari responden ya. Ulangi lagi, untuk responden cukup 10 orang aja. Jangan banyak-banyak, cukup 10 aja. Karena ini kan kalian kan masih project biasa ya.
Tapi kalau udah skripsian bisa tergantung nanti pembimbingnya minta berapa ya, ada yang 100 bisa dari responden, ada yang 200 dari responden. Oh ini karena gini biasa cukup lah cari responden 10 orang aja. Oke, cari 10 ya. Minimalnya hmm, minimal 10 ya. Minimalnya 10 orang. Berarti kalau lebih dari 10 orang boleh nggak? Boleh. 20 gitu boleh. Minimalnya 10. Sampelnya minimal 10 ya. Sampel minimal 10 orang. Bebas sampelnya. Yang penting sampel itu bisa mengakses sistem yang mau kalian uji ya gitu. Mau pakai misalnya kalian pakai apa misalnya? Ya kayak SPADA misalnya mau contohnya ya usability testing SPADA gitu ya, SPADA Primakara. Berarti kalian cari teman-temannya, cari 10 orang mahasiswa Primakara ya. Maba sama yang sudah kakak tingkat gitu. Pasti kenal sama kakak tingkatnya, nggak mungkin nggak. Pasti kenal lah kalau ikut organisasi pasti biasanya kenal lah beberapa kakak tingkat. Itu bisa dimintain tolong jadi responden. Tuh. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Nanti habis kelas Ibu upload template sama contoh-contoh ininya ya, perhitungannya sama ininya juga kuesionernya, data-data kuesioner. Kalau mau pakai metode yang sama seperti Ibu, concurrent think aloud, silakan. Kalau mau pakai teknik lain lagi kayak mau pakai performance measurement juga silakan. Untuk contoh itu udah banyak banget contohnya di Google. Kayak tadi Ibu cari heuristic evaluation ya, itu langsung dikasih contoh skripsinya kayak gimana. Itu Ibu rasa untuk sumber belajar juga udah banyak ya di Google. Jadi teman-teman di sini bisa coba kalau mau pakai teknik yang lain boleh. Nggak harus sama kayak contohnya Ibu tadi yang CTA, SUS itu. Pakai yang lain lagi boleh ya. Yang penting tahapannya tuh pokoknya gini. Teman-teman tentukan dulu sistemnya apa kan gitu ya. Pokoknya yang pertama itu langkah-langkahnya itu kalian tentukan sistemnya itu apa sama kelompoknya. Sistem yang skalanya kecil lah ya. Jangan yang besar. Nanti pusing sendiri, nggak selesai itu 2 minggu kalau skalanya besar. Kemudian kalau udah tahu nih, oh mau pakai sistem ini, otomatis kalian tahu target responden kalian itu siapa. Gitu ya. Kayak Bu bilang contohnya tadi, oh saya mau usability testingnya SPADA Primakara ya. SPADA Primakara. Oh berarti respondennya pasti mahasiswa ya, dari segi mahasiswanya misalnya. Terus saya mau, atau mau dari segi dosennya, berarti pakai dosen nanti respondennya. Diambil dari segi, saya mau usability testing pada Primakara dari sisi dosen gitu. Jadi ada keterangannya nanti dari sisi dosen. Berarti teman-teman harus cari respondennya yaitu dosen. Jadi 10 responden dosen ya, dosen pemula sama dosen mahir ya. Kayak gitu. Itu contohnya tadi ya. Kalau dari sisi dosen. Jadi udah tahu kan, setelah tahu sistemnya apa, selanjutnya ya kalian pasti tahu respondennya itu siapa gitu. Tinggal kalian cari deh tuh minimal 10 orang responden. Selanjutnya ngapain? Ya, selanjutnya ya kalian izin sama respondennya bilang, tolong dong isi kuesionernya gitu. Terus nanti kalau sudah isi, kira-kira di tugas mana atau taks mana yang mengalami kesulitan. Itu contohnya ya. Di tugas yang keberapa yang mengalami kesulitan. Kalau iya, tolong dong jabarin apa aja kesulitannya. Jadi kalian cari tahu kenapa responden itu mengalami kesulitan di sana. Kayak gitu. Kalau sudah tahu dia kenapa sulit di sana, tanyain sarannya apa gitu ya. Kira-kira ada saran perbaikan nggak ke depannya apa. Jadi tanyakan gitu ya. Kalau di mereka memang ada kesulitan, tanyakan sulitnya di mana. Suruh jabarin gitu ya. Bagian mana yang sulit gitu. Jadi itu ya. Yang pertama kalian lakukan adalah tentukan dulu sistemnya kalian.
Saya harapkan di sini nggak ada yang sama sistemnya ya. Kalau ada yang udah pakai SPADA ya jangan yang lain juga kelompok lain juga pakai SPADA gitu, buat apa kan? Kan sudah tahu hasilnya gitu. Atau mau pakai, boleh sama misalnya SPADA tapi tekniknya harus beda gitu ya. Misalnya kelompok satu pakai SPADA, studi kasusnya SPADA, dia pakai teknik CTA tadi ya, concurrenting allowed. Kelompok 2 juga sama SPADA tapi pakai teknik yang lain, misalnya heuristic evaluation gitu misalnya. Itu boleh. Tapi kalau sama-sama gitu ya SPADA, yang satu pakai CTA, kelompok satu gitu misalnya CTA, studi kasusnya SPADA, terus tekniknya CTA, kelompok 2 juga sama, studi kasusnya SPADA, tekniknya CTA, itu Ibu tidak persilahkan, ya, Ibu tidak perbolehkan. Kan sama aja jadinya hasilnya. 2 kali jadinya. Jadi ada baiknya beda begitu ya. Jadi biar kalian tahu, oh ternyata teknik ini begini hasilnya, teknik ini begini hasilnya. Itu boleh kayak gitu. Kalau sama studi kasusnya tapi tekniknya berbeda. Atau mau sama semua di sini tekniknya boleh, mau pakai CTA di sini semua sama, tapi nggak boleh sama studi kasusnya. Kalau kelompok satu udah SPADA, kelompok yang lain nggak boleh SPADA, kayak gitu. Boleh, tapi Ibu persilahkan sama jadinya tekniknya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Sambil Ibu absen ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, berarti Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Silakan didiskusikan sama teman kelompoknya, gunakan kelompok yang sama waktu ini, teman-teman kelompok yang sama waktu ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir di perkuliahan hari ini. Selamat malam, bisa live ya.